aspirasi rakyat apapun. Pada prinsipnya saya sangat mendukung konsumen yang telah memiliki itikat baik ya dalam melakukan transaksi, terutama dalam transaksi properti di Jogja ini. Kita tahu betapa susahnya memiliki hunian di Jogja, mungkin semua teman-teman juga tahu. Dan ketika konsumen atau masyarakat itu juga sudah mengupayakan, ternyata terganjal dengan ya permainan-permainan tertentu ya yang kita tidak bisa menjangkau ke situ. Namun di sisi yang lain kami juga seperti yang tadi kami harapkan, kami dari PPSK sendiri itu kami sudah saling berkoordinasi dengan Polda DIY ya untuk dapat melakukan upaya-upaya penegakan hukum perlindungan konsumen. Namun ya mungkin yang ada miss dan belum bisa terjangkau oleh korban ini tadi yang mafia tanah ini, mungkin pasal yang diadukan di dalam laporan kepada Mabes ataupun kepada Polda itu mungkin belum menyentuh perlindungan konsumen gitu. Nah ini mungkin menjadi kendala bagi penyidik itu untuk bisa menindaklanjuti dengan dengan baik, dengan benar gitu. Kenapa sampai sekarang masih mandek? Karena masih menggunakan pidana umum. Mungkin lah ya pendapat kami seperti itu. Jadi kalau dari kami sebaiknya apabila ada laporan apapun proses hukum itu mengedepankan atau menggunakan dasar Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Baik dari kami BPSK maupun dari Lembaga Konsumen Yogyakarta itu siap untuk dimintai keterangan sebagai ahli ya untuk menguatkan laporan konsumen dengan catatan konsumen yang beretikat baik ya gitu kan. Jadi ini catatan penting, konsumen yang beretikat baik memang harus dilindungi dan pemerintah juga harus selalu memahami apa yang menjadi hak konsumen. Kedatangan ke apa Pak yang jadi kedatangan kami itu mau menindaklanjuti yang dulu kami sudah pernah dipanggil bersidang 3 kali di PPSK. Setelah itu dari pelaku usaha kita datang terus tidak ada kejelasannya, hasilnya hanya selesai begitu aja. Jadi kita mau melihat seberapa besar peran PPSK dalam membantu konsumen berdasarkan Undang-Undang Konsumen nomor 8 tahun 1999. Pak, apakah nanti ada kemungkinan untuk menggunakan pasal-pasal tentang perlindungan konsumen ini untuk ke depan perjuangan teman-teman ini? Pasti ya, kita akan memakai pasal-pasal itu juga, karena di sana dalam pasal itu memang ada yang menyatakan bahwa kita selaku konsumen dirugikan oleh pelaku usaha. Terus hari ini apa Pak yang jadi apa ya Pak dengan hasilnya tadi Pak mungkin? Jadi hasil yang tadi ya kami cukup puas dengan pernyataan dari BPSK, meskipun dia sebagai suatu lembaga yang wewenangnya sangat terbatas, tapi bisa memberikan semacam pernyataan nanti apabila diperlukan oleh penyidik. Sebagai saksi mungkin juga ahli. Sebagai saksi ahli. Jadi BPSK menyatakan kesediaannya. Pak, untuk kasus ini harapan Bapak seperti apa Pak ke depannya ini? Ya bisa secepatnya selesai. Ini saya punya teman kedua-dua ini sudah keliling sampai ke Jakarta, nggak tahu Indonesia sebatas mana lagi. Sudah keliling mereka. Tadi kita sudah masuk dari kantor Hampir semua kantor DPR yang di Sleman, DPR yang di DIY sini, semua punya jawaban. Saya lihat bersama gitu. Kami sudah tangani. Kalau mungkin minggu depan saya sampai ke situ lagi, kami sudah tangani. Jawaban itu selalu kami sudah tangani. Tapi hasilnya itu belum. progresnya tidak. Nggak tahu, saya nggak tahu progresnya itu jalan apa enggak. Tapi dia punya jawaban hampir gitu ya. Kalau Bapak belinya saya waktu itu beli tahun 2013 dan itu mereka minta Cash kena ya Pak ya? Ya, cicil beberapa kali. Ya. Dan itu 2 tahun. tapi udah lunas Pak ya sekarang? Rata-rata dari kami sudah lunas Pak. Lunas semua ya Pak. Bapak dari mana Pak? Saya dari Papua. Dan saya berpikir kalau saya beli sesuatu,
saya bayar, pasti barang itu datang ke saya. Tapi ini enggak. Saya nggak tahu hukum, tapi saya tahu ada hukum. Yang saya paling tahu adalah aturan. Ketika dia bangun apartemen itu pasti sudah ada aturan. Aturan itu yang dikeluarkan siapa? Pemerintah dan dia, pengusahanya itu. Tapi ketika sudah lunas begini, saya mau lari kemana? Pak, harapannya dengan beli apartemen di Jogja itu dulu seperti apa sih Pak? Saya mau tinggal, setelah itu saya pensiun, saya mau merasakan kehidupan yang baik Di Jogja. di Jogja. Di Jogja cukup aman bagi saya. Tapi nyatanya malah gitu Nyatanya, ya? ibu ya. Ibu mafia. Tipe mafia tanah kita. Ini kalau di Papua, saya masuk hutan juga.